kalau saya sebagai penulis, sebagai pengelola jurnal dan kemudian diminta untuk memilih, maka saya masih memilih Mendeley daripada Zotero gitu ya. Bukan karena saya Mendeley advisor gitu ya, tetapi lebih karena fiturnya Mendeley itu masih lebih mudah untuk digunakan daripada menggunakan Zotero gitu ya. Tapi ya catatannya itu tadi, saya menggunakan Microsoft Word, saya tidak pakai Libre, saya tidak pakai OpenOffice gitu ya, saya pakai itu, dan mau tidak mau ya saya harus sinkronisasi manual, kemudian saya harus bersabar dengan Safari yang belum ada pluginnya, dan mungkin harus siap dengan kemungkinan kalau nanti Mendeley ini harus bayar gitu ya. Nanti kita lihat, kita pikirkan, semoga nanti Zotero sudah lebih bagus lagi. Saya kira itu Bu Ana pemaparan saya ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jika ada diskusi, saya silahkan. Waktu saya kembalikan kepada Bu Ana, silahkan Ibu. Silahkan, ya, waktu saya kembalikan ke Bu ini Ana. paparannya yang luar biasa sekali ya, sesuai dengan jargonnya nih, locally roasted, globally respected. Keren banget ya Pak Reno. Saya selama ini baru tentang think globally and act locally. Ternyata Pak Reno sudah jauh melangkah ke depan gitu. Oke, terima kasih atas paparannya Bapak, dan ini sangat mencerahkan sekali. Betul, kita sebagai akademisi itu harus bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan ke depannya nanti. Ini ada beberapa pertanyaan, dan ada juga yang sepertinya expert nih Pak di bidang Zotero. Mungkin beliau bisa nanti menambahkan seperti apa. Ini ada Pak Purwoko Ibnu Sangadi, ada nggak ya Pak Purwokonya? Datang Pak Purwoko. Terima kasih Bapak. Jadi Pak Purwoko tadi menjelaskan tentang memberikan ide tentang fitur terbaru dari Zotero ini. Kata beliau bisa dilihat di Zotero Beta. Di sana ada fitur-fitur terbarunya. Kemudian pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Febriani Toding. Ibu sepertinya ini ya. Pak, lebih gampangan Mendeley atau Zotero bila mau menampilkan referensi di daftar pustaka Microsoft Word? Silakan Pak Reno. Bu Ana, terima kasih tadi sudah membacakan pertanyaannya, tapi tadi headset saya mati, terus saya ganti ke ini. Mohon bisa diulangi Bu. Oke, baik. Mohon maaf. Jadi ini pertanyaannya dari Bu Febriani Tobing. Ya. Beliau menanyakan mana sih yang lebih gampang antara Mendeley sama Zotero kalau kita mau menampilkan referensi di daftar pustaka kita melalui Microsoft Word, di dalam Microsoft Word. Oh, oke. Baik. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bapak Ibu tadi pertanyaannya ya. Lagi-lagi ini penilaian subjektif saya ya. Jadi maksudnya saya pengguna Mendeley, saya pengguna Zotero. Nah, setelah saya mencoba dua-duanya, itu menurut saya Mendeley yang masih bisa diandalkan gitu ya. Karena ya itu tadi, kalau di Zotero itu kayak utak-atiknya itu terlalu banyak gitu ya. Sementara kalau Mendeley itu kita cukup install Mendeley desktop aja dan itu sudah cukup gitu. Dalam arti tampilan di Microsoft Word-nya pun juga lebih manageable, dalam arti kita bisa tahu kalau pluginnya berfungsi itu kayak gimana, kalau nggak berfungsi itu kayak gimana. Kalau misalnya tiba-tiba error itu kita tinggal uninstall plugin terus install lagi gitu ya. Sementara kalau di Zotero itu nggak segampang itu. Jadi kita harus ngilangin tab dengan tulisan Zotero yang ada di Microsoft Word, dan itu harus masuk ke file program files di komputer kita, kemudian kita hapus, maksud saya kita hapus satu file namanya zotero.ttm atau .m atau apa saya lupa, itu kita delete, kemudian kita balik ke Microsoft Word-nya, dan nanti akan ada pesan error dulu, baru kita restart Microsoft Word, terus itu hilang gitu. Jadi menurut saya itu untuk orang yang tidak ahli komputer ya, untuk orang yang bukan orang komputer seperti saya, itu agak membagongkan gitu ya istilahnya. Agak membuat bingung gitu ya. Dalam artian kalau misalnya ada error, apa yang harus saya lakukan, saya tidak tahu gitu. Sementara kalau Mendeley pluginnya nggak berfungsi, oke, uninstall itu, nanti diinstal lagi,
berfungsi, ya alhamdulillah. Kalau misalnya nggak berfungsi, kita sign out dulu Mendeley-nya. Lalu kita sign in lagi. Kalau nggak berfungsi juga, kita uninstall lagi, kita install lagi, dan itu jadi stepnya tuh lebih mudah untuk diikuti lah, kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Bu Ana. Terima kasih. Pak Reno, gimana Ibu Febriani Toding? Jadi seperti itu ya Ibu ya. Ada nih Ibu Febriani Todingnya. Oke, sudah tercerahkan ya Bu. Baik, ngomong-ngomong Pak Reno, kalau dari Zotero sama Mendeley ini, kalau kita komparasi terkait dengan kapasitasnya, Mendeley ini lebih besar ya, sepertinya ya, karena dia kan domainnya aja .com gitu, itu katanya ngaruh kata orang. Sementara Zotero kan masih .org. Iya. Kalau soal .com atau .org itu ngaruhnya di mana, saya kurang paham Bu Ana. Tapi kalau misalnya kita nyari di Shopee, itu domain.com sama domain.co.id itu memang beda harga gitu. Iya. Beda harga. Itu yang saya tahu gitu. Iya. Jadi kalau dari storage-nya ya lebih besar gitu ya. Sementara kalau Zotero itu kan cuma 300 mega dan kita bayar nanti kalau misalnya lebih dari itu. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Pak Reno. Selanjutnya ada Bu Munirah ini. Saya sendiri kurang begitu memahami sih maksud pertanyaannya Bu Munirah nih. Halo Bu Munirah, apakah mau bertanya langsung? Ya Ibu. Ya, silahkan Ibu, silahkan bertanya langsung Bu Munirah. Baik Pak Reno. Untuk kan ini Zotero dengan Mendeley yang membedakan, apakah di laptop itu harus diprogram dulu Bu Pak? Karena kan kalau Mendeley itu harus ada programnya di laptop ya. Kalau Zotero apakah ada memang khusus ataukah memang sudah ada di menu-menu laptop segala merek ya? Karena saya melihat punya Pak Reno itu kan iPad ya. Itu juga kan kalau Mendeley itu kan tidak serta-merta kita ada di laptop, karena bergantung pada laptop apakah ada programnya atau menunya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bu Munirah. Pak Reno silahkan. Terima kasih Bu Ana. Bu Munirah, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, salam kenal Bu Munirah. Salam kenal dari Unisma Makassar. Tertarik betul ini. Iya, Ibu. Tutorialnya terutama. Iya. Baik. Zotero dengan Mendeley sama Bu Munirah. Jadi kita harus install. Oh, diinstal ya. Kita download, betul. Kita unduh dulu, baru kemudian kita install. Betul. Gitu ya. Ya, jadi sama-sama. Sama-sama ya. Tapi yang mana yang lebih bagaimana ya? Karena kalau Mendeley kadang berbelit-belit di ini dulu, sesudah itu diklik ini, ambil jurnal yang 25 dokumen baru di ini. Tapi kalau Zotero tidak ya? Atau sama? Kalau ini Bu, ribet. Ribet. Senyumnya kenceng lah. Itu sebetulnya sama-sama ribetnya Bu. Oh, sama-sama ribetnya. Kalau menurut saya Mendeley itu justru jauh lebih tidak ribet dibandingkan Zotero. Karena mungkin karena korporasi yang menghandle itu lebih besar juga. Jadi dukungan aplikasinya itu lebih bagus, interface-nya juga lebih menarik, dan ya itu. Jadi yang Ibu bilang tadi ribet sekali itu belum ini kalau misalnya dibandingin sama Zotero. Harus dibiasakan terus. Persoalannya kan install dari laptop kadang, download kadang ini, aduh. Harus dibiasakan Pak Reno ya. Bu, pakai satu jari, kalau nggak bisa pakai 2 jari Mendeley, pakai 1 jari. Mahasiswanya memberi Mendeley pada artikelnya Ibu, 1 jari, ayo Mendeleykan gitu, ayo Mendeleykan gitu, 1 jari. Aduh. Baik, terima kasih. Ya, makasih Pak Reno, luar biasa ini materinya. Serahkan ya Bu ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sebenarnya Bu, jangan berpikir ribetnya Bu, berpikir gampangnya dan enaknya nih saya setelah pakai ini gitu. Aduh, iya. Gitu. Baik, ada pertanyaan yang selanjutnya Ibu, ini dari Ibu Naomi Isabella ya. Bagaimana cara menggunakan Science Direct pada Mendeley Elsevier?
Oke, baik. langsung langsung saya tanggapi ya, Bu Ana ya. Ya. Saya terus terang kalau untuk Science Direct jarang menggunakan Bu Ana, terus terang ya. Jadi Science Direct itu saya jarang gunakan karena biasanya kalau saya mencari referensi itu kalau misalnya jurnal nasional saya langsung ke portal Garuda. Sementara kalau jurnal internasional saya langsung ke Scopus gitu. Jadi alhamdulillah kami difasilitasi oleh kampus untuk langganan Scopus. Jadi saya langsung nyari ke sana gitu ya. Nah, tapi mungkin satu hal yang semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman kita tadi itu, bagaimana cara untuk mengimport itu ya? Mungkin bisa dengan memanfaatkan fitur web importer yang ada di Mendeley gitu. Jadi karena kalau misalnya kita sudah memasang plugin atau web importer di browser kita, entah itu Firefox, entah itu Chrome atau Edge, Microsoft Edge, itu kan kita bisa memindahkan apapun ke sana ke perpustakaan kita. Bahwa nanti misalnya ada data yang tidak tepat ya nanti kita perbaiki setelahnya gitu ya. Karena ya seperti itu. Saya mohon maaf tidak sering atau jarang banget pakai Science Direct. Jadi mohon maaf apabila pertanyaannya tidak terjawab dengan baik gitu ya. Baik. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Reno. Ini sudah tercerahkan sebenarnya. Kalau saya secara pribadi sih ya, selama ini kalau dari Science Direct itu kan terkadang terkunci ya. Jadi kita nggak bisa ambil secara keseluruhan gitu. Jadi ya manual biasanya. Baik, terima kasih Pak Reno. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Helmi. Sebagai editor, ketika ada naskah masuk, bagaimana cara mengidentifikasi artikel yang dikerjakan dengan Zotero atau Mendeley? Terima kasih. Ya, silakan Pak Reno. Terima kasih Bu Ana. Ini kalau pertanyaan dari Pak Helmi ini saya harus saling dulu. Pak Helmi ini bukan bertanya, ini ngetes saya kayak saya jadi mahasiswa yang diuji. Ayo sungkem. Saya ikutan sungkem. Ini beliau ini menguji saya ini ya, jadi kayak apa? Ini ada layar untuk ujian. Ini Bapak Ibu kalau Mendeley Advisor tuh kita diuji begitu. Biasa. Bercanda ya Bu Dewi ya. Jadi Pak Helmi tanya sungguh ya gitu. Pak Helmi ini adalah guru saya Bapak Ibu. Jadi di komunitas kami ini banyak sekali guru yang sangat low profile yang ya kami saling berbagi begitu ya. Terkait dengan itu Pak Helmi, mungkin saya share saja pengalaman saya Pak Helmi. Jadi memang dari tahun saya masuk di dunia jurnal itu dari tahun 2010 mengelola satu jurnal bernama Jurnal Filsafat. Itu dulu saya mengelola ketika jurnalnya masih cetak gitu ya. Jadi belum ada website, kalau website aja belum ada apalagi Mendeley gitu ya. Jadi waktu itu pengelolaannya itu masih manual. Nah, ketika akreditasi belakangan itu kan kita diminta untuk menggunakan gitu ya. Dihimbau untuk menyarankan penulis pakai Mendeley atau pakai Zotero atau apapun itu supaya lebih tertata. Dan jujur saja itu kami pengelola jurnal itu baru praktik pakai Mendeley yang betulan secara formal itu ya. Kalau kami secara pribadi sebagai penulis mungkin sudah terbiasa dengan EndNote, dengan Mendeley, kemudian ada juga yang pakai Zotero, tapi untuk proses editing di jurnal itu kami pakai Mendeley mungkin baru 2 tahun terakhir mungkin. Jadi terbitan 2 volume terakhir itu yang betul-betul pakai Mendeley. Dan memang kalau misalnya kita pakai misalnya kita dapat naskah dan kemudian naskah ini dibuat dengan Mendeley gitu ya. Maka ketika kita pakai Mendeley akan ada notifikasi gitu ya. Ketika kita mau insert citation di sana akan muncul bahwa naskah ini dibuat dengan ini dan ada beberapa referensi yang harus kamu masukkan dulu ke perpustakaan gitu. Nah, kita klik di situ nanti akan masuk ke perpustakaan. Itu kalau dengan Mendeley. Nah, kalau misalnya dengan Zotero Pak Helmi, Kang Helmi saya manggilnya ya. Kalau dengan Zotero itu semalam itu Kang Helmi saya nyoba gitu ya, karena saya juga
ini gimana nanti ya kalau misalnya ada naskah dari Mendeley dan kita coba edit pakai Zotero akan seperti apa. Saya coba iseng-iseng gitu ya. Jadi saya ketika sudah install Zotero, itu saya buka file yang sudah saya edit dengan reference manajernya adalah Mendeley, kemudian saya coba edit pakai Zotero. Nah itu amazingnya, luar biasanya, itu tidak ada notifikasi apapun. Dan ketika saya mengubah format citasinya dengan Zotero, itu langsung berubah secara otomatis. Jadi kayak apa ya? Saya tidak tahu itu fitur atau Allah memudahkan saya gitu ya. Tapi itu yang terjadi, itu yang saya alami gitu ya. Ada satu naskah yang saya pakai citasinya itu dengan Mendeley dan kemudian saya edit citasinya dengan Zotero, saya pakai pluginnya Zotero, saya uninstall pluginnya Mendeley di Microsoft Word, itu alhamdulillahnya tidak ada kendala. Jadi saya ngerubah format citasi bisa langsung, saya ngerubah daftar pustaka itu langsung jadi gitu ya. Dan itu ya Masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Saya tidak tahu apakah ini hal yang kebetulan atau ini adalah keunggulan dari Zotero atau saya tidak tahu itu ya, apa ada setting di sana yang diotak-atik, tetapi yang saya alami sekedar sedikit pengalaman saja, saya mengalami seperti itu. Mungkin itu Kang Helmi, mohon maaf jawabannya mungkin tidak memuaskan, semoga nilai saya tetap A ya. Ya, terima kasih. Ini bukan ujian loh. Jadi kita boleh bicara ya. Boleh, Pak. Kang Helmi. Nah, sih dalam beberapa kejadian itu kan ada artikel yang dari penulis tuh kalau yang mendirinya udah benar itu kan ketika dipancing dengan refresh itu kan bisa muncul ketarik metadatanya. Ya. Bisa jadi itu ada artikel ketika kita klik itu ada komen bahwasanya out of area itu. Ketika ada kalimat out of area itu dalam bayangan saya itu ini tidak dikerjakan dengan Mendeley itu. Jadi selama ini ketika itu otomatis karena saya sudah lama nggak pakai Zotero, ya akhirnya saya kesimpulannya ya berarti naskah tersebut sementara tidak dikerjakan dengan Mendeley. Mungkin apakah seperti itu? Jadi saat ini ada dua kemungkinan ketika naskah masuk bisa diambil library-nya dengan cara refresh atau insert citasi ulang. Atau ada kemungkinan tadi citasi out of area itu. Jadi gimana itu? Jadi seperti itu Mas. Siap. Bu Ana mohon izin langsung menanggapi. Ya langsung silakan Pak Reno. Baik, terima kasih. Kang Helmi, ya betul ya, itu terkadang yang kita alamin seperti itu. Kalau saya Pak Helmi itu kan pengalaman saya kan masih ini ya. Kalau misalnya pakai reference manager kan sudah kelihatan nanti kita di dalam pustaka itu kan akan keblok gitu ya, keblok warna abu-abu gitu. Nah, ketika misalnya ada kendala seperti itu dan kemudian kita mengumpulkan itu, kalau biasanya kami editor jurnal minta dikirimi library-nya aja yang mereka pakai, Pak. Aman. Jadi library dari penulisnya kita minta dengan catatan, wahai penulis, ini kami coba untuk memasukkan ini ternyata ada masalah gitu. Apakah bisa dikirimkan ekspor library-nya gitu ya, pustaka yang dimiliki di naskah ini gitu untuk kami masukkan ke library kami. Itu paling cuman itu Pak yang kami lakukan. Ya. Jadi kita menghubungi author ulang ya Pak ya? Ya, menghubungi author ulang. Korespondensi kita minta. Ya seperti itulah Bu Ana tugas editor. Menghubungi author. Ya. Pengelola jurnal itu udah potong. Betul. Harus sabar gitu ya. Sekarang mau jemput bola. Oke, baik. Terima kasih Pak Reno. Bagaimana Pak Helmi? Sudah. Ya sementara seperti itu ya. Ini kan cuma berbagi temuan. Jadi ada kasus seperti itu. Kalau saya kan ketika sudah termantap dengan deadline, kalau minta kembali itu kan agak lama ya. Ya kita pakai jalan pintas, pakai install.io aja. Jadi data pustaka yang sudah ada itu kami ekspor ke install.io, baru kita ulang aja. Kalau posisinya mendesak, kalau masih longgar kita kembalikan.
Betul, terima kasih. Ya, ngomong-ngomong soal anystyle.io itu Kang Helmi, itu kan ada satu hal yang dari dulu saya nggak pernah bisa atasi itu, Kang. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke sana, itu di bagian tahun itu kok nggak bisa dimasukkan. Jadi selalu date aja, selalu tanggal Ya, aja. memang gitu. Nah, itu kan aduh bikin repot aja. Iya. Ya, sama ya, Mas. Iya, harus diedit manual ya gitu ya. Ya, jadi minimal itu lebih membantu daripada kita ngentri dari awal. Iya. Terima kasih. Siap, Kang Terima Helmi. kasih Pak Reno dan Pak Helmi. Saya juga terserahkan nih, karena saya selama ini di jurnal kami belum mewajibkan untuk menggunakan Zotero atau Mendeley, refreshing manager lah intinya ya. Jadi selama ini dengan Microsoft Word sudah ini perlu belajar banyak nih dengan Pak Helmi sama Pak Reno. Kira perlu itu Bu Ana, perlu dieksplisitkan di webnya bahwa jurnal ini merekomendasikan penulis untuk menggunakan referensi. Karena itu akan meningkatkan nilai akreditasi. Oh iya, baik, terima kasih Pak Reno. Ya. Masih perlu Dan lebih keren kan ya Mas Reno ya, maksud ya manual sehari gini masih manual gitu loh. Nah itu quote of the day, hari gini masih manual. hari ini Apa kata dunia? Ini masalahnya karena banyak dari mahasiswa yang sakit gitu ya, dan sementara kami di mahasiswa itu masih terseok-seok untuk menggunakan referensi. Bu Ana, selamat siang. Ya, silakan Pak Heri Winoto. Boleh nggak Itu harus pertanyaan tadi ke Pak Reno lagi? Ya, silakan Pak Heri. Pak Reno, mohon izin saya off cam. Saya punya ini nggak stabil. Punten Pak Reno mau nanya. tolong deh. Tadi saya sempat nanya mengenai masalah ada artikel saya yang masuk ke Mendeley, sudah saya upload manual, tetapi pada saat diklik PDF-nya itu munculnya artikel orang, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Udah saya sempat delete, saya masukin lagi demikian gitu. Terima kasih Pak Heri. Silakan Pak Reno. Terima kasih Bu Ana. Mohon maaf tadi saya kok langsung jawab ya, mohon maaf. Enggak. Oke. Saya agak sedikit masih belum paham Pak Helmi dengan pertanyaannya. Kak, macam mana cara biar dia tegak, Kak? Ya, kita masukkan artikel Gambarnya, manual Kak. dan muncul artikelnya orang lain. Itu Pak Helmi masukkan artikelnya Pak Helmi ini dengan metodenya apa ya? Ya, jadi gini, saya kan pasti mendownload dulu Ya, artikel Heri. saya, Pak Reno. Ya, Serah kopi dulu lah. Saya dengan Heri. Jadi artikel saya download, saya masukkan di desktop Mendeley secara manual. Ya. dengan cara drag and drop ya atau import itu. Upload. Add manually, upload gitu. Oh, add manually. Oh, Iya. Oke, saya upload. Setelah itu kan dia sinkron tuh. iya. Sinkron, lalu saya klik artikelnya itu, kan di sebelah posisi kanan itu ada PDF gitu ya. Ada PDF yang ada DOI-nya, ada Ya. keterangan judul dan lain sebagainya toh. Iya. Nah, lalu saya klik PDF yang sebelah kanan itu Ya. untuk melihat benar nggak ini artikel saya gitu ya. Nah, pada saat saya klik, muncul artikelnya bukan punya saya gitu, Pak. Oh, iya. Siap. Pak Heri, mohon konfirmasinya terlebih dahulu. Untuk DOI-nya sudah betul belum ya? Nah, itu permasalahannya. Saya coba masukkan DOI secara manual, sudah masuk. Udah saya masukkan juga secara manual. Tapi saya nggak ngerti ya, kenapa larinya ke alamat yang lain atau orang punya gitu, Pak. Oke. Tentu ini akan lebih enak kalau saya melihat langsung ya, Pak Heri ya. Tetapi Iya. dari pertanyaan Pak Heri tadi, saya berbagi sedikit dengan pengalaman saya saja. Iya. Kalau misalnya artikel jurnal itu kan memang dihimbau ada DOI-nya ya. Ini Bapak Ibu pengelola jurnal juga mungkin kalau yang belum tahu sedikit kami share. Jadi kalau misalnya nanti mau akreditasi itu kan jurnal yang punya DOI itu kan nilainya lebih tinggi gitu. Iya. Sehingga kalau ingin terakreditasi lebih tinggi nilainya, maka ya setiap naskah di jurnal itu harus diaktifkan DOI-nya gitu. Nah, kemarin Pak Heri itu
di salah satu pelatihan Mendeley yang saya selenggarakan gitu ya. Itu saya random ngambil satu artikel dari salah satu jurnal. Dan ini terakreditasi dan terindeks Scopus gitu ya. Saya random acak ambil DOI-nya karena itu jalan pintas, lalu saya entry secara manual. Itu ternyata judul artikel itu apa ya maksudnya? Yang tampilan yang di website jurnal itu sama data di DOI-nya ternyata berbeda. Nah, itu bisa terjadi kemungkinan karena, mohon maaf, editornya mungkin lupa tidak mengedit DOI yang ada di nomor paling buntut itu ya. Itu lupa PDF-nya tuh tidak diupdate dengan PDF yang seharusnya. Nah, kalau ini terjadi, silahkan dihubungi editornya untuk istilahnya melaporkan bahwa ini DOI-nya keliru gitu. Karena bisa jadi kalau mendengar pertanyaan Pak Heri tadi, kayaknya kemungkinan besar itu data DOI-nya yang tidak diupdate oleh pengelola jurnalnya. Karena kan ya kita tahu ya, tadi Bu Dewi menyampaikan, pengelola jurnal itu capeknya tidak tergambarkan gitu. Tidak tergambarkan. Mungkin ketika ngedit satu naskah lupa DOI-nya belum diupdate gitu, sehingga akhirnya mismatch gitu. Coba dihubungi editornya Pak Heri. Pak Reno, saya sebenarnya udah menghubungi, saya nggak tahu editornya nakal atau bagaimana, nggak ngerti. Dan saya udah WhatsApp juga, ternyata juga nggak berubah. Saya klik di DOI-nya itu juga nggak aktif. Aduh, udah hampir setahun lebih. Saya nggak ngerti lah pokoknya ya gimana itu, kita mau eker-ekeran juga nggak enak kan begitu ya, sama editor gitu ya, sudahlah. Tapi terima kasih atas masukannya. Mohon izin saya belum bisa share karena ada di laptop saya, softwarenya ada di laptop satu lagi yang ini belum terinstall, jadi saya nggak bisa ngasih lihat dan lupa juga namanya. Maka dari tadi saya mohon izin, tadi mau minta nomor kontak Pak Reno, kalau sempat berkenan saya mau japri gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang ini saya nanti coba-coba lagi Pak Reno. Terima kasih atas kesempatan dan bisa berdiskusi langsung dengan pakarnya. Selamat siang. Terima kasih Pak Heri dan terima kasih Pak Reno sudah memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan dari materi pertama tadi. Sebenarnya ini menjelaskan kembali dan ini sangat mencerahkan. Jadi intinya terkait dengan DOI-nya ya, Pak Heri ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Hamdan Hussein. Ada 2 pertanyaan nih Pak. Pak Hamdan Husseinnya mau bertanya langsung atau tidak? Atau dibacakan saja? Boleh Bu. Ya, silakan Pak Hamdan. Terima kasih sebelumnya Bu Ana, dan mohon izin saya mau menanyakan ini terkait pengalaman saya. Oke, yang pertama tadi dari sisi spek komputer, ketika saya mengajak mahasiswa untuk menulis artikel, itu kan mahasiswa ada yang menggunakan spek komputer yang rendah seperti itu, Pak. Misalnya Celeron biasanya rata-rata. Nah, dari sisi spek komputer itu, untuk instalasi Mendeley dengan Zotero itu lebih enak mana? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya menulis artikel dengan menggunakan referensi dari Mendeley, kemudian saya buka di komputer lain, kok saya itu sering menemukan error, Pak. Begitu juga ketika komputer saya install ulang, kemudian aplikasi Mendeley-nya saya install ulang kembali, dan ketika file dokumen itu saya buka di laptop tersebut, terjadi error yang pesan errornya itu adalah citation or bibliography is wrongly placed in index area, seperti itu Pak. Nah, itu sangat membingungkan sehingga saya ini errornya di mana, cara mengatasinya seperti apa. Nah itu Pak, terima kasih Bu Ana sama Pak Reno. Ya, terima kasih Pak Hamdan Hussein. Pak Reno silahkan ditanggapi. Terima kasih Bu Ana. Pak Hamdan, saya menangkap ada 2 pertanyaan ya tadi ya. Untuk spek komputer yang seperti Pak Hamdan tadi sampaikan, pilih mana, Mendeley atau Zotero. Kalau saya mungkin menyarankan coba ke Mendeley dulu ya Pak Hamdan ya. Kalau misalnya Mendeley tidak kuat, baru kita coba Zotero. Kenapa kok saya pilih Mendeley dulu? Karena dengan berbagai macam fitur dan kemudahan yang ada di aplikasi Mendeley ini,
lebih enak kita coba Mendeley dulu. Kalau misalnya nanti Mendeley-nya bermasalah, baru kita coba install ke Zotero-nya. Kalau misalnya itu bermasalah, kita coba install Mendeley yang edisi sebelumnya gitu. Jadi kita turunkan ke edisi-edisi yang sebelumnya gitu, sampai nanti ketemu versi yang paling cocok sama komputer kita gitu. Dan itu sangat ya bisa menjadi alternatif gitu ya, karena memang seperti yang tadi Bu Dora sampaikan, Mendeley itu kan sekarang sudah nge-cut beberapa fiturnya gitu ya, termasuk kalau dulu itu fitur mencari referensi itu bisa langsung dilakukan lewat aplikasi desktopnya gitu, tapi sekarang sudah tidak ada gitu ya, jadi sudah hilang gitu. Jadi kalau misalnya mengalami error, mengalami ini yang kita tidak bisa identifikasi, coba download aplikasi Mendeley yang versi lawas. Nanti bisa googling gitu ya. Itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ada pesan error muncul dan sebagainya tadi itu mungkin akan lebih enak kalau soal teknis ini kita japrian gitu ya Pak Om, dan ya, karena saya perlu tahu errornya kayak gimana, kemudian ada kodenya apa enggak, nanti kan bisa kita cari gitu masalahnya ada di mana. Mungkin seperti itu Pak Hamdan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas saran dan solusinya Pak. Sama-sama Baik, Pak. terima kasih Yang Pak perlu Reno. Mendeley downgrade akan saya kirim nanti di grup. Nah, alhamdulillah ini Bu Dewi ini. Terima kasih Bu Dewi. Cepat tanggap dan sigap nih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Baik, Pak Rena terima kasih, dan Pak Hamdan terima kasih atas pertanyaannya. Semoga sudah tercerahkan dengan sangat baik.